daerah khusus untuk di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Tepatnya di daerah Teling, namanya Teling Manado, ya, Teling Manado. Nah, di sini juga sering disebut sejarawan itu menyebutnya namanya peristiwa berdarah merah putih. Nah, jadi seperti ini. Itu isinya ya terkait dengan namanya serangan tentang si hitam dan si putih di sini. Nah, tapi judul utamanya di sini di sejarah itu seperti ini, peristiwa berdarah merah putih di Manado. Nah, seperti apa? Ini ada kaitannya dengan utusan daerah. Tadi utusan daerah di daerah Sulawesi siapa? Yang ditugaskan di Sulawesi siapa utusannya? Tadi yang pertama awal itu kan ada namanya Sumatera Tengku Muhammad Hasan, Kalimantan Muhammad Nur, Sulawesi siapa? Sam, ya Sam Ratulangi. Nah, Sam Ratulangi. Nah, Sam Ratulangi ini ternyata namanya diabadikan sebagai nama bandara di Manado. Sam Ratulangi. Tokoh ini ditugaskan oleh pemerintah untuk menyebarkan berita proklamasi di Sulawesi secara umum, ya, di Sulawesi. Nah, ketika datang ke Sulawesi, ini Sulawesi. Nah, ini dibilang ada bahasa sini. Ya. Perhatikan. Ya, Bang. Look at me and you look me. Nah. You and me look-lookan. Saya waktu lagi. Jadi datang ke Sulawesi untuk menyebarkan berita proklamasi. Kenapa? Di luar Jawa itu aksesnya susah. Harus menggunakan kapal datang ke sana dan sebagainya. Makanya diutuslah Sam Ratulangi ke sini. Nah, ketika sampai di Sulawesi, ternyata sudah didahului oleh siapa? Oleh sekutu dan nikah. Nggak pakai H ya, nikah. Sekutu dan nikah. Siapa itu nikah? Siapa itu sekutu? Tahu nggak sekutu siapa? Oh, sekutu seperti Amerika, Belanda, Inggris, Rusia, Uni Soviet. Sebenarnya itu pada saat perang dunia kedua. Ya, ada dua blok ya, blok sekutu dan blok sentral. Nah, ini blok sekutu nih diwakili oleh Inggris pada saat itu. Inggris. Nah, kemudian nikah itu siapa? Orang-orang Belanda. Yang kapan? Di mana? Orang-orang Belanda yang dulu kalah oleh Jepang pada saat perang di Abdakong itu ya, masih ingat Abdakong? Belanda kalah oleh Jepang. Kemudian para Belanda ini lari ke Australia. Nah, yang lari ke Australia namanya adalah NICA, Netherlands Indonesian Civil Administration. NICA. Nah, kemudian setelah Jepang kalah, NICA kembali lagi ke Indonesia. Nah, bareng sama si sekutu ini bareng, karena memang satu blok ya, sekutu Belanda dan Inggris. Nah, akhirnya datang ke Sulawesi mendahului si Sam Ratulangi. Tujuannya apa? Ingin menggagalkan berita tersebut agar Sulawesi tetap di bawah kekuasaan sekutu dan nikah. Nah, sampai sini paham? Paham. Lanjutkan. Nah, kemudian karena ini datang ke sini, akhirnya untuk menggagalkan sekutu dan nikah, kemudian menangkap si Sam Ratulangi, ditangkap dan dibuang kemana? Dibuang ke Papua. Nah, diasingkan di sana biar beritanya tidak menyebar di Sulawesi. Ya. Akan tetapi walaupun sudah dibuang, tetap berita itu tetap bisa menyebar di Sulawesi secara perlahan-lahan. Nah, kemudian untuk melancarkan rencananya si sekutu sama nikah di Sulawesi, maka sekutu dan nikah membebaskan teman-temannya yang dulu di penjara oleh Jepang. Siapa temannya? Yaitu KNIL. Ada Kenil. Yang orang Kedungreja pasti tahu. Kenil, daerah Kenil itu ya, ada di sana. Enggak ada ya, paling Kedungreja ya, enggak ada. Nah, Kenil. Kenil atau di sini adalah sebuah organisasi militer yang dibentuk khusus oleh Ratu Belanda, namanya Kenil. Nah, jadi pasukan khusus ini ya. Nah, dan ternyata Kenil ini
80%, sekitar 80% anggotanya adalah orang Indonesia. Nah, bahkan salah satu pahlawan Indonesia yaitu siapa? Yang di uang 2000 bawa golok, Patimura. Patimura pernah menjadi anggota KNIL pada saat di Maluku. Nah, jadi KNIL itu ada di Maluku, ada di Sulawesi dan sebagainya. Pernah menjadi anggota KNIL. Nah, kemudian setelah dibebaskan ini diberikan persenjataan, ya, diberi senjata, dipersenjatai oleh sekutu. Fungsi tadi apa tujuannya? Untuk membantu ini, ya, membantu mereka. Nah, akan tetapi karena KNIL anggotanya hampir 80% adalah orang Indonesia, ketika mendengarkan berita proklamasi, maka ini terpecah. Ada dua kubu yang bernama Tangsi Putih dan Tangsi Hitam. Nah, itu berarti Tangsi Putih dan Hitam itu berasal dari anggota KNIL, ya, paham sampai sini? Nah, Tangsi itu apa, Pak? Tangsi itu sama aja penjara. Yang nama lain dari penjara adalah Tangsi. Kenapa? KNIL tadinya di penjara, namanya Tangsi. Nah, di sini yang membedakan antara Tangsi hitam dan putih itu apa, Pak? Nah, kalau Tangsi Putih adalah anggota KNIL yang masih setia terhadap Belanda. Ini masih setia terhadap Belanda. Nah, KNIL ini. Sedangkan Tangsi hitam ini adalah anggota KNIL yang setuju atau pro dengan RI. Berarti yang hitam itu setuju dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan ini tetap setia kepada Belanda. Nah, seperti itu. Mungkin sebagai besar ada dari Belanda juga, tapi ada juga orang Indonesia di sini. Kenapa kok ikut itu? Karena sudah nyaman, akhirnya gede, ya, diberikan gaji besar, makanya tetap setia kepada Belanda. Nah, kemudian karena terpecah terjadilah konflik antara Tangsi hitam dan Tangsi putih. Dan kemudian Tangsi hitam ini bergabung dengan para pejuang pemuda di Sulawesi yang disebut namanya PPI. Ini organisasi pemuda di Sulawesi, namanya PPI. Bersama PPI ini kemudian Tangsi hitam menyerbu Tangsi putih. Nah, menyerbu Tangsi putih. Setelah berhasil menyerbu Tangsi putih, mengalahkan Tangsi putih, anggota PPI dan Tangsi hitam mengibarkan bendera merah putih di sepanjang jalan, di kantor-kantor dan sebagainya. Bahkan sampai merobek bendera Belanda, warna biru tadi disobek juga, dikibarkan kembali warna merah putihnya. Nah, makanya sih disebut sebagai peristiwa berdarah merah putih. Karena proses perjuangannya sampai berdarah-darah, sampai banyak yang meninggal hanya untuk mengibarkan bendera putih di sana, bendera merah putih. Nah, kemudian setelah berhasil mengalahkan Tangsi putih, giliran ini mengalahkan ini bersama-sama, mengalahkan Sekutu dan Nika di Sulawesi dan berhasil mengalahkan. Ini tepat terjadi peristiwanya tanggal 14 September 1946. Jadi sudah lewat tahunnya, ya. Merdeka tahun 45, ini tahun 46. Bedanya hampir setengah tahun sendiri, ya. Nah, kemudian setelah berhasil, PPI bersama Tangsi hitam mendirikan residen yang baru. Tadinya residennya itu dipimpin oleh Sekutu sama Nika. Nah, kemudian setelah berhasil mengalahkan, residennya diganti pemimpinnya itu dari orang-orang Indonesia. Namanya adalah C.H. Taulu. Nah, ini orang-orang ya, C.H. Taulu. Nah, setelah berhasil mendirikan residen di sana, dilaporkan ke Yogyakarta. Ini lapor ke Yogyakarta. Karena pas itu pusat pemerintahnya ada di Yogyakarta. Itu bisa menjawab pertanyaan tadi.